Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purwaningsih dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemeriksaan ekuitas. Aktivitas investasi adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aset lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Di samping itu, aktivitas investasi juga mencangkup pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Menurut standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas dalam perseroan terbatas. 1. Modal menurut akta yang telah disahkan Menteri Kehakiman terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Yang kedua, treasury stock, yaitu saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan untuk dibagikan kepada manajer dan pegawai perusahaan. Yang ketiga, premium atau diskon dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atau modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap. Yang keenam, retained earning. Perkenalkan, nama saya Eri Lisnani. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan ekuitas. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan maupun internal kontrol atas jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat. 2. Untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di dalam neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintahan seperti dari Departemen Kehakiman, BPKM, BPKMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. 4. Untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. 5. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK, dan hal-hal penting telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit prosedur terhadap ekuitas. Nah, jadi ada 12 poin audit prosedur yang disarankan, yaitu pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol permodalan, transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan juga sertifikat saham. Yang kedua, minta kopi akta pendirian, SK atau surat keterangan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK untuk disimpan dalam permanent file. Yang
terakhir, yang ke-12, buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi terhadap ekuitas. Nah, jadi tujuan dan manfaat penyusunan laporan perubahan ekuitas ini yaitu untuk memahami sebab pertambahan dan pengurangan komponen ekuitas selama suatu periode tertentu, dan dilaporkan secara jelas perubahan yang disebabkan, yaitu sehubungan dengan yang pertama, yaitu transaksi sehubungan dengan kepemilikan dengan pemilik, misalnya setoran modal dan pembagian dividen. Yang kedua, hasil usaha periode yang bersangkutan atau laba rugi bersih. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh entitas. Yang keempat, yaitu pendapatan komprehensif lain, seperti penilaian kembali aset tetap, penilaian kembali aset keuangan tersedia untuk dijual, dan juga selisih kurs translasi laporan keuangan. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu koreksi atau penyesuaian atas saldo laba periode yang lalu. Saya Zuria Thoibah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengungkapan modal saham. Pengungkapan yang jelas tentang modal saham harus dilakukan secukupnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK 1 memberikan petunjuk tentang pengungkapan untuk setiap jenis saham. Baik itu dilakukan dalam laporan posisi keuangan ataupun dalam catatan atas laporan posisi keuangan, yaitu seperti yang pertama, jumlah saham modal dasar. Yang kedua yaitu jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan jumlah saham yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh. Yang ketiga yaitu nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nominal. Yang keempat yaitu rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Yang kelima yaitu hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham. Yang keenam termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. Yang ketujuh yaitu saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau entitas anak atau entitas asosiasi. Dan yang kedelapan itu saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan. Selanjutnya yaitu pengujian substantif atas saldo ekuitas pemegang saham. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Yang ketiga yaitu prosedur awal. Pada prosedur awal pertama yaitu mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri. Dan prosedur awal yang kedua yaitu melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan ekuitas pemegang saham yang akan mendapat pengujian lebih lanjut. Pengujian yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, pengujian rincian transaksi, yaitu berupa memvouching ayat jurnal dalam akun modal disetor dan memvouching ayat jurnal dalam laba ditahan. Yang keenam, pengujian rincian saldo, yaitu mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menelaah otorisasi dan persyaratan penerbitan saham, mengkonfirmasi saham yang beredar dengan register dan agen transfer, memeriksa buku sertifikat saham, dan yang terakhir yaitu memeriksa sertifikat saham yang ditahan sebagai treasury. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca.
Yang keempat yaitu membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham yang ada di neraca.